saya Andika Putra dengan NIM 24550907481. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menemukan proyek tugas UTS struktur data, di mana di sini saya telah membuat sebuah sistem sekolah sederhana yang dibuat menggunakan bahasa C++. Proyek ini bertujuan untuk mengelola data siswa, menyaring siswa yang lulus, dan memungkinkan pencarian serta penghapusan data secara efisien. Sebelum kita masuk ke demonya, saya akan menjelaskan mesin di balik program ini. Ada 3 struktur data utama yang saya gunakan. Yang pertama yaitu array. Array berfungsi untuk menampung data awal semua siswa yang diinput. Yang kedua yaitu stack. Untuk siswa yang nilainya di atas atau sama dengan 75, datanya akan dimasukkan ke dalam stack. Karena stack punya sifat LIFO, last in, first out. Jadi siswa yang lulus datanya terakhir kali dimasukkan, dia yang akan muncul paling pertama. Yang ketiga yaitu binary search string atau BST. Ini adalah otak dari sistem ini. Semua data siswa saya masukkan ke dalam BST. Kelebihannya yaitu data di dalam BST akan otomatis terurut berdasarkan nilai. Karena BST proses seperti menampilkan semua siswa secara urut, mencari siswa berdasarkan nilai, dan menghapus siswa, jadi jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan jika kita hanya pakai array biasa. Langsung saja masuk ke kode programnya. Untuk kode programnya seperti ini. Yang pertama yaitu terdapat include IOStream, merupakan library standar C++ untuk operasi input dan output. Selanjutnya yaitu terdapat include string. Ini merupakan library yang kita butuhkan agar bisa menggunakan tipe data. String untuk menyimpan nama siswa. Selanjutnya yaitu include limits. Library ini diperlukan untuk fungsi validasi input, khususnya untuk numerik limits yang kita gunakan untuk membersihkan buffer yang salah. Selanjutnya di sini terdapat using namespace std. Perintah ini kita gunakan agar tidak perlu menulis std setiap kali menggunakan code atau sim untuk mempersingkat kode. Selanjutnya yaitu ini terdapat konstanta. Ini adalah sebuah variabel konstanta di mana nilainya tidak bisa kita ubah. Kita menetapkan batas maksimal jumlah siswa yang ditampung oleh program, yaitu 30. Selanjutnya untuk struktur data siswa. Ini merupakan struk, yaitu sebuah cetak biru blueprint untuk siswa. Ibaratnya ini seperti KTP kosong yang punya 3 kolom, yaitu nanti terdapat NIS, nama, dan nilai. Selanjutnya terdapat struktur stack, di mana ini nanti digunakan khusus untuk menyimpan data siswa yang lulus nilainya lebih dari 75. Ini terdapat siswa data atau max siswa. Ini adalah array yang menjadi wadah atau lemari untuk piring-piring atau untuk data siswa nantinya. Selanjutnya terdapat pin top. Ini adalah penanda untuk piring yang berada paling atas. Awalnya top bernilai -1 karena tumbukan masih kosong.
Selanjutnya terdapat void push siswa. Ini artinya menambah data ke atas tumpukan. Selanjutnya terdapat void display. Ini digunakan untuk melihat data yang kita masukkan. Kita menggunakan for loop yang berjalan mundur dari i sama dengan top sampai i sama dengan 0. Inilah yang menyebabkan data tampil dengan urutan LIFO atau flash in flash out, di mana data yang terakhir masuk akan tampil lebih dahulu. Selanjutnya terdapat struktur data binary search tree atau BST. Setiap data siswa di dalam BST dibungkus oleh sebuah node. Anggap saja node ini seperti cabang pohon yang memegang. Jadi di sini terdapat siswa S, node F, atau node Y. Selanjutnya di sini terdapat kelas BST. Ini adalah kelas yang mengatur semua operasi pada pohon atau pada sistem ini. Ini terdapat node insert atau node siswa. Ini nantinya berfungsi untuk memanggil dirinya sendiri atau untuk mendapatkan node baru di posisi yang tepat. Aturannya sederhana, yaitu mulai dari root. Jika nilai siswa baru lebih kecil dari node saat ini bergerak ke kiri, dan jika nilai lebih besar maka akan bergerak ke kanan. Selanjutnya terdapat void in order. Ini digunakan untuk membaca atau mengunjungi semua node di pohon agar fotonya tampil terurut atau aturan. Selanjutnya terdapat node pane berfungsi untuk memasukkan atau melihat hasil nantinya. Dan di sini node remove ini untuk menghapus data nanti. Selanjutnya yaitu untuk fungsi helper atau fungsi untuk mencari node. Ini terdapat fungsi BST dengan replace in order.
Ini digunakan untuk membaca atau menghubungi semua not pohon akar dalilnya tanpa huruf. Aturannya yaitu yang pertama, kunjungi cabang kiri sampai paling ujung. Yang kedua, proses not saat ini, kalau cetak cetaknya. Dan yang ketiga, kunjungi cabang kanan. Selanjutnya, di sini dapat search by nilai. Ini untuk mencari siswa berdasarkan nilai dengan cara yang efisien. Mulai dari root, jika nilai yang dicari sama dengan nilai not saat ini, data ditemukan. Dan jika nilai yang dicari lebih kecil, pencarian dilanjutkan ke cabang kiri. Atau jika nilai yang dicari lebih besar, pencarian dilanjutkan ke cabang kanan. Dan jika sampai ujung atau 0 PTR, data belum ketemu, berarti data tersebut tidak ada di bawah. Selanjutnya di sini terdapat void remove atau inline. Ini adalah operasi paling kompleks dalam BST yang menangani 3 kemungkinan saat menghapus not. Yang pertama yaitu tidak punya anak daun. Yang kedua not punya 1 anak, kiri atau kanan. Dan yang ketiga not punya 2 anak. Misalnya di sini fungsi baru atau menu yang diperbarui. Sebenarnya yang akan tampil di output akan seperti ini. Yang pertama yaitu terdapat data tentang siswa. Yang kedua yaitu tampilkan semua siswa. Yang ketiga tampilkan siswa yang lulus. Yang keempat cari siswa berdasarkan nilai. Yang keenam hapus siswa berdasarkan nilai. Dan yang keenam keluar. Selanjutnya di sini terdapat mainnya. Ini main. Ini terdapat siswa array, in jumlah siswa, stack lulus, PST, sistem siswa, dan in pilihan. Dan ini untuk mengambil data-data yang telah kita masukkan tadi, seperti data siswa, jumlah siswa, stack yang lulus, dan PST sistem siswa. Selanjutnya di sini saya menggunakan case seperti do while. Ini program ini memastikan proses dan namanya akan terus berjalan sampai pengguna memilih opsi keluar atau memilih opsi 6. Validasi inputnya yaitu while. Ini adalah penjaga input jika string gagal membaca sebuah angka, misalnya karena pengguna mengetik huruf, loop ini akan berjalan di dalamnya. Kita mereset scene ke scene clear dan buang input yang salah atau scene ignore agar program tidak error. Selanjutnya terdapat switch atau pilihan. Blok ini berfungsi untuk percabangan berdasarkan nilai pilihan yang dimasukkan pengguna. Program akan menjelaskan kode di dalam cache yang sesuai, misalnya cache 1 atau cache 2, cache 3, dan seterusnya. Lebih seperti itu untuk demo kode programnya. Selanjutnya program akan kita jalankan untuk melihat hasilnya.
hasilnya akan muncul seperti ini, mana dalam judul sistem sekolah, jadi pada opsi 1 terdapat tanpa data siswa, opsi 2 menampilkan semua data siswa, opsi 3 menampilkan siswa yang lulus, opsi 4 mencari siswa berdasarkan nilai, dan opsi 5 hapus siswa berdasarkan nilai, serta opsi 6 yaitu untuk keluar. Sekarang akan kita jalankan dan kita pilih opsi 1. Di sini kita harus menginputkan data siswa, dimana nanti kita akan menginputkan NIS, nama siswa, dan nilai. Yang pertama NIS, jadi kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan namanya. Ini untuk nilai. Nah, selanjutnya kita ulangi untuk menginputkan sebanyak 5 siswa. Di sini saya telah menginputkan sebanyak 5 siswa atau 5 data siswa. Selanjutnya untuk melihat data siswa yang telah kita masukkan, kita pilih nomor 2. Nah, maka data siswa yang telah kita masukkan tadi akan tampil seperti ini. Mulai terdapat NIS, nama, dan nilai. Dimana siswa yang nilainya paling besar nanti maka tumpukannya akan berada di paling atas atau paling. Selanjutnya untuk menampilkan data siswa yang lulus, kita pilih opsi 3, maka siswa yang lulus seperti ini, itu dapat namanya. Siswa yang lulus nilainya atau lebih besar dari 75 atau 75. Mana yang tidak lulus nanti nilainya tidak tampil di sini. Selanjutnya untuk mencari siswa berdasarkan nilai, pilih opsi 4. Kita cari siswa berdasarkan nilai, misalnya di sini kita inputkan 80. Maka siswa yang keluar yaitu di sini terdapat nilai 80, yaitu dengan nama Alfian. Selanjutnya untuk menghapus siswa berdasarkan nilai, kita pilih opsi 5. Kita pilih opsi yang akan kita hapus, misalnya di sini 85, yaitu nilainya Yusuf. Ini maka di sini nilai 85 akan otomatis terhapus. Kita cek opsi 2. Nah, di sini nilai 85 sudah tidak ada, sudah terhapus.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya temukan atau dapat saya presentasikan. Jadi kesimpulannya yaitu proyek sistem sekolah sederhana ini telah berhasil mengimplementasikan 3 struktur data, yaitu array, stack, dan binary search tree untuk memenuhi semua fungsionalitas yang diminta, menambah, menampilkan semua data secara terurut, mengelompokkan siswa lulus, dan mencari dan menghapus data siswa berdasarkan nilai efisien. Sekian presentasi dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.